saat di mana kita menghadapi situasi dan masalah yang tidak kita inginkan. Namun jangan khawatir, Tuhan akan memulihkan keadaan kita jika kita berdoa dan berseru padanya. Jadi sahabat, mari menyembah Tuhan dengan setulus hati dan segenap jiwa. Mari beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah dan melayani Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan tema kita hari ini adalah panggilan untuk mendekat dan melekat kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya hari ini apa yang menjadi firman Tuhan ini membuat kita berubah dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami untuk kami melekat dan mendekat kepadamu Tuhan. Biarlah hari ini melalui firman-Mu kami dimampukan untuk berubah dan diingatkan untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Mazmur 91 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mari kita baca ayat selanjutnya, Mazmur 91 ayat 2. Demikian firman Tuhan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Wah, luar biasa ya. Wow. Tuhan tempat perlindunganku, Amin. kubu pertahananku. Wah, luar Iya. biasa ya. Nah, kita seringkali menjadikan Mazmur 91 ini sebagai janji Tuhan untuk kita bisa mendapatkan perlindungan Tuhan, untuk kita diluputkan dari malapetaka, terutama ketika kita sedang menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Jadi tanpa kita sadari, fokus kita bukan kepada pribadi Tuhan, yaitu fokus kita kepada keinginan, kerinduan, dan kehausan kita untuk bisa lebih dekat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi. Tetapi fokus kita lebih kepada kebutuhan dan keinginan kita untuk mendapat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ya, itu benar banget ya. Jadi fokusnya berubah. Seringkali kita gitu ya, aduh lagi ada masalah nih, baru kita cari Tuhan. Tuhan tolong gitu ya. Padahal fokusnya harus kepada pribadinya Tuhan ya. Nah, padahal fokus utamanya dari Mazmur 91 ini adalah panggilan Tuhan atau kerinduan Tuhan untuk kita apa ini? Datang mendekat dan melekat kepada Tuhan. Untuk kita apa? Tinggal dan diam di hadirat Tuhan. Untuk kita rest dan berserah kepada Tuhan. Kemudian untuk kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya, itulah panggilan Tuhan sebetulnya Iya, ya, supaya kita dekat dengan mendekat kepada Tuhan mau Dia kita ya. dekat sama Dia Iya. ya.
Jadi ini seperti panggilan Tuhan untuk kita berdoa kepada Tuhan, baru kemudian sebagai akibat atau hasil dari kita meresponi panggilan Tuhan untuk kita mendekat, melekat dan berdoa kepada Tuhan ini, maka kita akan menerima dan mengalami semua janji Tuhan yang luar biasa ini dalam Mazmur 91. Amin. Ini benar banget ya. Iya. Jadi Tuhan mau kita nih dekat dulu sama Dia. Iya. Nah, nanti janji Tuhan Baru terjadi. semuanya itu ya kita Terjadi, terima ya. Jadi dalam Mazmur 91 ini Tuhan berjanji akan melindungi kita. Tuhan akan menjaga kita, meluputkan kita dan menjauhkan kita dari semua rancangan jahat, wabah penyakit, malapetaka dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus bersegera meresponi panggilan Tuhan ini, yaitu dengan kita lebih fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah yang sedang terjadi dan yang ada di sekitar kita. Amin ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, respon kita justru datang mendekat, melekat dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita tinggal dan diam dalam hadirat Tuhan. Lalu kita hanya percaya dan mengandalkan Tuhan. Sebab respon kita lah yang akan menentukan kemenangan kita. Amin. Ini benar banget ya, respon kita menentukan kemenangan kita. Karena kalau lagi ada masalah kita kadang-kadang cari manusia lah, cari yang lain bukan cari Tuhan. Ya. Nah, jadi ketika kita fokus untuk tinggal dan diam di hadirat Tuhan, maka ketika kita menghadapi masalah, kita dapat menerima dan menangkap dan mengerti apa menjadi kehendak Tuhan dan apa yang harus kita lakukan secara spesifik sesuai dengan keadaan, kondisi, situasi dan masalah yang sedang kita hadapi. Amin, itu betul sekali ya. Kita perlu hikmat Tuhan. Perlu hikmat Tuhan. Tetapi kalau kita ini fokus hanya kepada keinginan kita untuk mendapatkan janji-janji Tuhan dalam Mazmur 91 ini tanpa kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita tidak akan memiliki kepekaan dan ketajaman untuk kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita secara spesifik ketika kita menghadapi masalah. Ya, ini penting banget ya. Kita mesti tahu nih Tuhan maunya apa sebetulnya. Apa sebetulnya dengan masalah ini. Amin, ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Mazmur 91 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wow, puji Tuhan ya, janji Tuhan luar biasa ya. Sayap bunga Jawa jagain kita. Dijaga ya. Inilah janji Tuhan untuk kita yang meresponi panggilan Tuhan, di mana kita datang mendekat dan melekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan dengan kepaknya akan menudungi kita. Dan di bawah sayapnya kita akan berlindung. Sebab kesetiaan Tuhan itu seperti perisai dan pagar tembok yang menjaga, melindungi, dan membentengi kita. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menghadapi masalah, respon dan fokus kita bukan kepada masalahnya, tetapi kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Yaitu dengan kita datang mendekat, melekat dan berdoa kepada Tuhan supaya kita menerima kehendak Tuhan untuk masalah yang kita hadapi sehingga kita dapat meraih kemenangan. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Mazmur 91 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Wow, puji Tuhan. Inilah janji Tuhan untuk kita apabila kita fokus pada Tuhan, bukan kepada masalah. Dan apabila kita meresponi panggilan Tuhan untuk kita datang mendekat, melekat dan berdoa kepada Tuhan.
ketika kita menghadapi kondisi, situasi, dan masalah yang sedang kita hadapi. Sebab ketika kita mendekat, melekat, dan berdoa kepada Tuhan, maka kita sudah masuk dalam tudung kepak sayapnya Tuhan. Dan kita ada dalam perisai dan tembok perlindungannya Tuhan. Maka janji Tuhan ini terjadi untuk kita. Bahwa walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Bahkan Tuhan berjanji bahwa kita hanya menontonnya dengan mata kita sendiri, dan kita akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sehingga kita diselamatkan, diluputkan, dan dilepaskan dari semua wabah, penyakit, dan malapetaka, dan dari semua rancangan jahat. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema panggilan untuk mendekat dan melekat kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya, silakan saya. Ini dari Yeremia Noel ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Yeremia ya. Kami berharap Yeremia sedang menyaksikan nih saat ini acara ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya suka kesel lihat orang yang udah jahat, besoknya tobat. Besoknya jahat lagi, terus tobat lagi. Besoknya diulangin lagi, gitu-gitu terus. Orang yang seperti itu kok menganggap enteng bertobat ya. Wah iya Yeremia ya. Ya benar. Ada memang orang itu memang ada orang seperti itu ya. Ya, kami mengerti maksud Yeremia supaya jangan menganggap enteng pertobatan itu ya. Dan sesuai dengan tema yaitu panggilan untuk mendekat dan melekat kepada Tuhan, maka kita juga harus jaga hati untuk tidak menjadi apa? Jadi kesel gitu ya. Kita jadi cepat menilai orang lain dan menghakimi orang lain. Gak sadar ya. Karena kita juga gak sadar ya. Dia akhirnya, ini orang gimana sih? Iya, kita jadi kesel ya. Karena pada akhirnya setiap orang secara pribadi itu bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya kepada Tuhan. Ya, bagian kita adalah menasehati dengan kasih dan mendoakan ya. Ini ada satu firman di dalam 1 Timotius 1 ayat 5 yang mengatakan demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas ya. Jadi biarlah firman ini juga bisa menguatkan Yeremia ya. Karena apa? Karena sebetulnya setiap kita ini secara pribadi bertanggung jawabnya kepada Tuhan ya. Dan kita percaya bahwa Yeremia juga akan dipakai oleh Tuhan dengan nasihatnya yang penuh kasih, yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas ya. Jadi mari Yeremia kita doakan temannya juga, biar Yeremia juga dipenuhi dengan kasih dan hati yang murni ya. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang lain, yang mungkin juga seperti Yeremia kesel ya. memang di dunia ini kadang kita mengalami ya hal-hal yang seperti itu. Apalagi yang kayak gitu modelnya orang yang dekat sama kita lagi ya. Iya, bolak-balik mengulangi terus ya. Kesel banget dia. Iya, tapi firman ini luar biasa ya. Biarlah kita berkata bahwa firman jaga ini hati, terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita bisa menasihati orang yang sedemikian dengan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Yeremia, bahkan juga sahabat yang baik yang lain yang mengalami hal-hal di tengah kehidupannya, menghadapi orang-orang yang sering sekali membuat sesuatu kesalahan dan mengulangi berulang-ulang. Tapi firman-Mu berkata, biarlah Tuhan Engkau memakai hidup kami untuk dengan penuh kasih kami bisa menasihati orang-orang yang sedemikian ini dengan hati yang murni, hati yang suci, yang penuh kasih dan tulus dan penuh dengan pengertian dan keikhlasan. Biarlah mulai hari ini berikan kepada kami hati-Mu ya Bapa.
hati yang penuh kasih itu hati seorang bapa kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang mungkin mengesalkan hati kami. Tetapi kami percaya firman ini terjadi dalam kehidupan Yeremia dan dalam kehidupan sahabat yang baik yang lain. Sehingga kehidupan kami menjadi terang, menjadi berkat dan menjadi saluran daripada kasih Tuhan karena kami ada dan menyatu bersama dengan Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya dari Johan Adi Saputra. Halo Pak Agus dan Bu Mala. Halo juga Johan. Berharap sudah menyaksikan ya program ini. Saya dari dulu hingga sekarang sering dibully sampai saya susah melupakan masa lalu yang kelam ini. Karena sering dibully, saya selalu menjauh dari keramaian dan jarang bersosialisasi. Itu gimana ya solusinya? Ya Johan kayak mengerti ya, pasti trauma ya. Ada hal-hal yang membuat kita jadi akhirnya takut kalau di tengah keramaian seperti itu. Kayak mengerti bagaimana perasaan kamu Johan ya, yang selalu menjauh dari keramaian dan jarang bersosialisasi. Karena mengalami situasi yang dulu pernah sering dibully dan sesuai dengan tema panggilan untuk mendekat dan melekat pada Tuhan. Jadi hari ini Johan harus bangkit untuk menyadari identitas dari Johan. Ya. Dan juga harus menghidupi identitas dari Johan itu sebagai apa nih? Bagi pemenang. Karena di dalam Kristus dikatakan kita adalah lebih dari pemenang ya. Karena dikatakan juga dalam Kristus bukan hanya lebih dari pemenang, kita ini ciptaan yang baru dikatakan. Kita bebas dari semua penindasan. Bebas dari semua gitu penindasan. Nah, kita menghidupi itu. Dan ada firman-Nya dalam Roma 8:37. Dan juga akan menguatkan Johan dan sahabat yang baik yang mengalami trauma seperti Johan. Pegang firman Tuhan ini dan bangkit menghidupi sesuai dengan firman Tuhan ini. Tetapi dalam semuanya itu, maksudnya dalam semua yang kita pernah alami, trauma, dibully dan situasi yang tidak mengenakan itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, pegang ini. Di dalam firman dikatakan kita lebih dari orang yang menang. Kenapa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Wow. Jadi kita menjadi orang yang lebih pemenang. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Jadi hari ini pegang firman Tuhan ini. Ketika kita mengalami situasi yang trauma, tidak nyaman, ingat ada satu pribadi yang mengasihi kita dan siap menjadikan kita orang-orang yang lebih dari pemenang. Ya. Amin. Mari kita berdoa untuk Johan dan sahabat yang baik yang mengalami trauma dalam kehidupannya karena dibully. Bangkit hari ini, pegang firman Tuhan ini, bangkau berharga dan dikasih oleh Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan, kami berdoa buat Johan dan sahabat yang baik yang mengalami trauma karena masa lalu yang dibully. Dan biarlah firman ini terjadi bahwa Johan adalah pribadi yang dikasih Tuhan. Dan yang sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami berkata hari ini Johan bangkit untuk hidup sesuai dengan identitasnya lebih dari pemenang. Dan menjadi pribadi yang sudah dikasih Tuhan. Dan sahabat yang baik yang mengalami trauma dibully juga bangkit hari ini untuk percaya bahwa setiap kita sudah menjadi lebih daripada pemenang dan sudah dikasih oleh Tuhan. Kayak percaya hari ini kasih Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Johan dan sahabat yang baik yang mengalami trauma dibully ini. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Mari saat ini, sahabat yang baik, kita kembali diingatkan nih, sesuai dengan renungan kita. Hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat meresponi panggilan untuk mendekat dan melekat kepada Tuhan. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, respon dan fokus kita bukan kepada masalah itu yang kita hadapi. Tetapi biarlah respon kita kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita dan yang berkuasa untuk menolong kita. Yang kedua, ketika kita menghadapi masalah, justru itu menjadi kesempatan untuk kita apa? Mendekat, melekat, dan berdoa kepada Tuhan. Supaya kita dapat menerima kehendak Tuhan untuk masalah yang kita hadapi secara khusus sehingga kita dapat meraih kemenangan. Ketiga,
Ketika respon dan fokus kita kepada Tuhan, yaitu mendekat dan berdoa kepada Tuhan, maka kita akan menerima janji Tuhan bahwa Tuhan menjaga, melindungi, dan meluputkan kita dari malapetaka, wabah penyakit, dan semua rancangan jahat. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk masalahmu yang sedang kau hadapi? Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhenti fokus kepada masalah dan alihkan fokusmu kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah dan yang berkuasa untuk menolongmu. Mari saat ini datang mendekat kepada Tuhan dan serahkan semua masalahmu kepada Tuhan. Buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita datang kepadanya. Mari kita berdoa kepada Bapa kita ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus fokus kepadamu Tuhan, untuk selalu intim dan mendekat, melekat kepada Tuhan, untuk kami rest dan percaya kepada Tuhan ketika kami menghadapi masalah. Kami percaya Roh Kudus memberi kami kepekaan dan ketajaman untuk kami dapat menerima, menangkap, dan mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami dapat berespon dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Maka kami dapat meraih kemenangan dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu